Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Hadirin sahabat CAC yang dimanapun berada, atau yang sering disapa oleh Kang Sudar Dengdengen, pada petang kali ini saya akan sampaikan permohonan maaf bahwasannya Kang Sudar tidak bisa menemani di program Kutang dan Bibir dikarenakan beliau sedang ada kegiatan di luar, dan Kang Zul saya yang menggantikan. Izinkan perkenalkan, saya adalah Dodi yang menggantikan sementara Kang Sudar sebagai pembawa acara di dalam program Kutang dan Bibir. Biasanya kita bincang-bincangnya ini hanya 2 orang, tapi kali ini kita kedatangan tamu juga selain Kang Zul. Nanti akan dikenalkan nih. Assalamualaikum Kang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf Kang Zul, ini kalau boleh tahu yang di samping Kang Zul ini siapa? Ini ya santri Kang Zul. ya yang sering ngaji, yang sering ikut ngaji. Siapa namanya? Namanya Ilham. Kang Ilham. Kang Ilham. Assalamualaikum Kang Ilham. Waalaikumsalam. Sehat Kang Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Ilham ini santrinya Kang Zul ya? Iya. Sudah berapa lama nyantri di Kang Zul? Setengah tahun lah. Setengah tahun. Iya. Apa aja yang diajarkan oleh Kang Zul? Ya, alhamdulillah kita belajar nahwu sorof, tajwid, dan lainnya. Alhamdulillah ya, masya Allah, masya Allah. Kang Ilham ini berasal dari mana? Saya berasal dari Pasir Pasir Jengkol. Ngobong bersama Kang Zul. Kalau boleh tahu kobongnya di mana? Di Sinanghayu. Sinanghayu ya. Oh, masya Allah, di Sinanghayu ya. Nama pondoknya apa? Auladul Fajri. Auladul Fajri. Jadi sahabat, kalau misalkan ada yang ingin ngobong, bisa nyantri di Kang Zul, yaitu di pondok pesantren Auladul Fajri Kang Zul ya. Masya Allah, masya Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau tema perbincangan kita di petang kali ini, boleh saya izin bertanya Kang Zul? Baik, silakan. Ini Kang Zul ketika Kutang dan Bibir ini di program ini sering bawa kitab nih. Kira-kira ini kitab apa dan apa alasannya Kang Zul sering bawa kitab gitu? Jadi ini kitabnya ini namanya Nasoihul Ibad. Jadi Nasoihul Ibad itu maknanya nasihat-nasihat untuk para hamba. Untuk para hamba. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Jadi kitab ini isinya adalah nasihat-nasihat. Jadi ada hadis Nabi, dan sisanya kaul-kaul para sahabat dan tabi'in. Jadi terus alasan saya selalu membawa kitab kuning karena kitab kuning itu cerminan pribadi Rasulullah. Jadi kita bisa mengetahui kehidupan Rasulullah dari cara hidup, gaya hidup Rasulullah bagaimana, cara makan Rasulullah bagaimana, tidur Rasulullah bagaimana, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui itu dari kitab kuning Kang Doni. Oh begitu. Jadi ataupun ada sebuah kitab yang dikarang oleh Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, itu mengenai seluruh kehidupan Rasulullah, gaya rambut Rasulullah bagaimana. Ada di kitab itu ya? Ada. Namanya apa lupa saya. Jadi kehidupan Rasulullah, rambut Rasulullah bagaimana, cara berpakaian Rasulullah bagaimana. Itu semuanya diceritakan dalam kitab ya? Dalam kitab kuning ya. Jadi alasan saya membawa kitab kuning ya karena ini sebagai rujukan kita. Kita membahas dan tidak asal bahas. Oh begitu. Jadi ada dasarnya gitu ya, ada rujukan gitu. Kalau udah tahu ini Kang Zul, kitab ini diajarkan juga ke sendiri? Diajarkan, alhamdulillah. Ini setiap sore ba'da asar selama Ramadan ini. Selama Ramadan. Seperti kayak pasaran atau gimana? Bukan pasaran juga sih. Iya. Kalau pasaran kan borongan. Iya, jadi banyak kitabnya. Jadi satu hari misalnya berapa kitab, satu hari satu malam. Kalau ini enggak, saya khusus kitab Nasoihul Ibad. Satu kitab aja ba'da asar.
hanya satu kitab aja yang mereka ajarkan, yang Kang Azul ajarkan ke mereka? Ya atau banyak, cuman ya? untuk jadwal Ramadan? Ramadan ini saya tujukan di Nasoil Libat aja dulu. Oh begitu, masya Allah, masya Allah. Oke, Kang Zul, mungkin bisa langsung saja kita ke pembahasan Baik. yang akan disampaikan oleh Kang Zul. Silakan, waktunya kita persilakan. Mangga sahabat Cace disimak. Mangga Kang Zul. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Caca yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih diberi umur panjang oleh Allah, masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan bulan Ramadan ini. Untuk pembahasan kali ini mungkin masih berkaitan dengan yang kemarin, Ya. yaitu soal Mahabbah. mahabbah ya. Hmm. Mahabbah itu ya cinta, kasih sayang. Mungkin langsung saya mulai dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi lin nasi. Jadi lebih dicintainya seorang hamba oleh Allah adalah seorang yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Maksudnya gimana itu Kang Zul? Ya, kita bisa bermanfaat bagi manusia lain, entah dari ucapan misalnya kita memberikan motivasi pada orang lain, memberikan arahan, nasihat. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sekedar ucapan ya. Ya. Ataupun dari kedudukan, maksudnya kedudukan ini misalnya ada seorang penguasa ataupun pejabat lah. Pejabat, betul. Jadi pejabat itu selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyatnya. Jadi bagaimana rakyat ini supaya mereka senang, mereka sejahtera, entah itu dengan dia memberi bantuan-bantuan apa dengan para rakyat gitu. Ataupun dari harta kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, termasuk ataupun badan ataupun tenaga ya. kita membantu orang lain, bagaimana kita curahkan tenaga kita untuk membantu orang lain. Di intinya segala yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Saya boleh bertanya Kang Zul sedikit mengenai apa yang tadi Kang Zul sampaikan, boleh ya? Baik. Jadi kan temanya menarik juga ya sahabat, yaitu tentang sebaik-baiknya manusia ya adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau misalkan itu manusianya ya yang sering bikin kita jengkel gitu. Apa tindakan kita yang harus kita berikan kepada dia? Apakah kita membalas kejengkelannya atau bagaimana gitu langsung? Kalau misalnya seorang itu selalu berbuat menjengkelkan kita, ya akan lebih buruk lagi kalau kita balas dengan kekerasan lagi. Jadi lebih baik kita balas dengan kelembutan lebih. Jadi walaupun si orang ini menjengkelkan, tetap kita harus selalu bersikap lemah lembut pada si orang itu. Jadi kita harus tidak usah terpancing lah tidak usah bukan peduli, tidak usah meladeni lah intinya. Jadi kita anggap positif aja. Jadi misalnya si ini semisal menghina kita, jadi kita ya lebih baik diam saja, lebih baik kita jangan menghiraukan gitu. Ya, tidak usah hiraukan lah, menghina ya sudah. Jadi contohnya semisal Kang Dodi sedang dimarahi oleh istri Kang Dodi semisal. Iya. Ya, ambil. Jadi Kak Dodi sering dimarahi, jadi si istri itu marah Kak Dodi. Ya, marah-marah gitu ya. Itu kita dianjurkan lebih baik diam saja. Jadi si suami lebih baik diam. Jangan lawan gitu. Dengerin, nggak usah dibalas lagi, malah nanti nambah hancur, malah retak, cekcok. Jadi ada cerita sahabat
Khalifah Umar bin Khattab. Hmm. Jadi ceritanya begini Kak Dodi. Gimana tuh? Jadi dulu itu ada seorang sahabat yang ingin mengadu pada Khalifah Umar, Hmm. Umar bin Khattab. Ingin mengadu karena dia selalu dimarahi oleh istrinya. Hmm. Jadi ketika si sahabat datang ke rumah Khalifah Umar, dia melihat Khalifah Umar pun sedang dimarahi oleh istrinya. Hmm. Sedang dimarahi, dia dengerin. Terus dia lihat Khalifah Umar itu diam saja waktu dimarahi oleh istrinya. Hmm. Diam saja. Nah, sudah beres, keluarlah Khalifah Umar. Biasa datang, Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Ada apa? Kata Khalifah kepada sahabat yang lain. Hmm. Jadi saya mau mengadu Khalifah. Hmm. Saya selalu dimarahi oleh istri saya. Jadi tindakan apa yang harus saya lakukan? Kata Khalifah Umar. Tapi saya melihat, kata sahabat itu ya, Hmm. Anda pun dimarahi oleh istri Anda. Hmm. Maksudnya beliau Khalifah Umar tadi. Ah. Tapi kenapa Anda diam saja tidak membalas? Ditanya oleh dijawab oleh Khalifah Umar. Ini dia yang melahirkan anakku, kata Khalifah Umar pada istrinya. Dia yang melahirkan anakku, dia yang selalu melayaniku, maka aku pantas untuk memarahinya. Jadi begitu jawaban Khalifah Umar. Jadi ya kita dianjurkan kalau misalnya sedang dimarahi oleh istri kita, lebih baik kita diam saja, dengerin aja dulu, nanti juga capek sendiri si istri itu. Jadi itu termasuk dari sifat kasih sayang pada seorang istri atau pada semua makhluk. Jadi kita harus tetap bersikap lemah lembut walaupun kita dikasari. Dikasari. Gitu. Begitu ya jadinya ya Kang Ustad ya. Ada hal juga yang saya tanyakan Kang Ustad, Kang Zul ya. Tadi kan berbicara tentang kasih sayang ya sesama makhluk. Yeah. Apakah kita juga harus kasih sayang terhadap makhluk yang namanya binatang? Nah, itu yang saya lewatkan tadi ya. Yeah. Jadi bukan saja pada sesama manusia, kita juga harus bersikap lemah lembut atau menjadi sifat kasih sayang pada binatang juga, semua makhluk Allah. Jadi binatang juga, kalau misalnya ada binatang yang menjengkelkan, ya jangan kita siksa. Bahkan ada kucing yang biasanya menjengkelkan kalau kita lagi makan, gangguin. Saya pernah itu Bang Ustaz ya, Anjul ya. Pas saya makan, saya kan kehausan tuh. Ya. Saya ambil air nih ceritanya. Tahu-tahu pas saya kembali cuma ada nasi doang. Lauknya kemana coba? Lauknya udah ada sama kucing, ngel. Saya kejar tuh kucingnya ke atas pohon itu kan. Kan saya jengkel, akhirnya saya sampet dia tuh pakai batu gitu. Itu perbuatan gimana tuh? Ya itu tidak ada sayang sama sekali namanya. Karena waktu itu saya jujur lapar-laparnya, dan itu bisa dibilang adalah makanan yang dimana saya susah cari gitu ya. Pas saya dapat, baru saya buka nasi bungkusnya, kan habis beli itu, saya mau ambil air, tiba-tiba nggak ada di gondol itu. Gimana nggak kesel coba kan? Ya itu juga kita harus selalu bersikap lemah lembut. Nggak apa-apa, karena itu mungkin sudah menjadi milik si kucing itu. Jadi rezeki si kucing itu. Jadi memang si ikan itu milik kita, tapi kalau sudah rezeki dia ya sudah, bagaimana? Itu karena sudah kudrah iradah Allah. Jadi kehendak Allah, kalau kehendak Allah itu bahwa si kucing ini bawa rezekinya dari si ini, jadi sudah, mau bagaimana lagi kita? Berdosa nggak sih itu kucingnya? Ya enggak, kalau kucingnya, karena dia tidak berakal. Oh gitu, jadi dosa itu khusus untuk yang berakal gitu ya? Ya yang berakal. Jadi yang tidak berakal ya, contohnya orang gila. Orang gila tidak sholat, tidak puasa, ya tidak berdosa karena dia tidak berakal. Gitu. Jadi begitu kan tadi. Jadi begitu ya, masya Allah. Jadi memang sebegitu cintanya Allah ya kepada makhluk gitu ya, sampai kita juga sebagai makhluk harus cinta juga kepada makhluk ciptaan Allah gitu ya, masya Allah. Sebelumnya saya ingin tanya nih ke Kang Ilham ya, boleh ya Kang Ilham ya? Saya tanya, ada nggak cerita sendiri di Kang Ilham atau pengalaman Kang Ilham yang bisa dibilang mungkin ya sama seperti saya dan mencengkelkan gitu? Jadi waktu itu Kak Dodi, saya pernah makan di Kobong tuh ya, bareng santri ya.
makan Ngeliwat, bareng ngeliwat. itu ya ngeliwat itu. Ah. Saya itu kan ambil apa namanya makan bareng itu pakai Daun ya apa? daun ya Apa? daun Ah. ya empat itu ya. Terus Baru baru aja saya makan. ya makan tuh ya, baru sekali suap Sopan. Ya. Terus jadi ada si kotok itu ya. kotok. Ya, Kotok. ya. Terus kenapa tuh kotok itu? Ya si kotok itu masuk ke situ ya. Ikut nimbrung. Ya nimbrung ya. Terus? Kakinya itu ke apa ya, ke daun itu. Kaki ayam ke daun, maksudnya kaki ayam itu ikut nimbrung di nasi gitu. Iya. Terus gimana tuh? Ya terus itu apa? Saking kesel gitu enggak? Ya saking keselnya gitu. Terus? Ya saya waktu itu saya saking keselnya ya, saya pegang tuh si kaki kotoknya. Terus? Saya puncit gitu. Si ayamnya dipencet. Ya. Masya Allah. Terus? Mumpung Gosat itu di dia, kami arek nanya ya. Eta kami ting mencit kotok di kobong. Atau tenan nang kotok saha? Kotok nu di kobong. Di kobong? Oh, atuh pantes na kotok. Kotok kado di Kurang udah tak unggal peu sing nang ngurangan bae yo. Horeng. Aya 10, aya 8, besukna aya 7. Horeng kumaran nya. Tadi kau sakit pulau kating sama kau Ustad. Masalah eta mah kayaknya saya kayak terus di dia nya sampura ieu nya. Sampura karena sahabat caca itu mah ada ya. Cuman masalah eta dibahas di dia nya. Itu tadi sesuai apa yang kau Ustad sampaikan. Harus berbuat baik kepada makhluk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dina sifat kasih sayang tidak ada ke ayahnya. Terus eta di masalah mencit kotok. Kotok di kobong. Kan moal kotok di kobong eta amun geus dipeuti kurang di dahar. Moal halal satacan kurang menang ridho menang izin dan loba udah lagi. Mungkin mana nek minta izin ku ari tapi kotokan sih dah enggak usah kumaha lah. Biasanya gitu tah jalma ya. Biasanya ya Kak Ustadznya. Mang orang minta naon gitu ya, misalkan minta buahnya. Mangga tapi kamari salah. Waduh, ngalah manggeus kamari. Bebecana kamu iya kok iya tah mah eta dong ieu sifat. Karena hari semisal geus di dahar gitu kurangnya. Terus si eta karena si dagingnya itu maksudnya si hayaman geus di dahar eta haram. Tapi sebab geus minta izin, minta ridho, terus ku anu boga ngaridoan jadi halal. Ada jadi halalnya. Kumaha Kang Ilham tos dihalalkeun. Nah, jadi kengke deui bebeja tuh hayang menjadi kotok ieu jaloba kotoknya. Ya, usah. Kumaha agak pelong gitu. Ya, saya ini agak pelong. Awalnya takut dimarahin ya. Iya. Alhamdulillah kamu ikut di sini ya. Akhirnya nggak dimarahin karena Kak Ustad ada kamera juga. Coba makasih bilang ke sahabat Cace. Ya terima kasih Mas Abah Cace. Masya Allah. Jadi begitulah ya. Mungkin dulu Kak Ustad ya. Juli hari ini ya. Mungkin kita akhiri dulu hari ini. Jadi apa yang tadi Kang Zul sampaikan adalah kasih sayang terhadap makhluk. Mudah-mudahan tadi apa yang Kang Zul sampaikan bermanfaat untuk kita. Amin. Saya Dodi beserta Kang Zul dan juga santri Kang Zul yaitu saudara Ilham pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.